Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam Kafah Perspektif pekan ini dengan tema haram membela kezaliman Amerika. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita dan Anda semuanya ketahui, apa yang terjadi baru-baru ini terhadap Amerika Serikat yang menjalankan agenda Born of Peace atau BOP, yang mana agenda ini dianggap sebagai solusi untuk perdamaian Gaza, perdamaian yang berkelanjutan, perdamaian abadi, yang lalu kemudian entah sengaja atau tidak sengaja negara kita melalui politik yang dijalankan oleh Bapak Prabowo Subianto mengindikasikan bahwa Indonesia secara jelas melibatkan diri dalam solusi yang ditawarkan oleh Trump tersebut atas perdamaian Gaza, ikut dalam BOP, yang mana juga kita ketahui sebagaimana informasi beredar, di mana dalam keikutsertaan sebagai bagian dari misi tersebut, setiap anggota akan diwajibkan mengeluarkan sejumlah uang, ya mungkin jika saya tidak salah mungkin sekitar 18 triliun ya. Nah, tentunya banyak pakar yang menilai ini sebagai salah langkah yang dilakukan sebagai strategi, sebagai kebijakan dilakukan oleh penguasa negeri ini. Mungkin saya akan menjelaskan dari aspek yang paling penting. Pertama, bahwa persoalan Gaza ini adalah persoalan yang sangat lama, persoalan yang sudah terjadi sejak Israel menduduki wilayah tersebut, dan khususnya lagi ya saat Israel itu menduduki secara politik wilayah tersebut dan mendeklarasikan negaranya pada tahun 1948. Solusi dua negara yang hari ini mungkin menjadi solusi yang ditawarkan oleh banyak pihak, khususnya Amerika melalui BOP tersebut, sejatinya adalah solusi yang pernah diutarakan, disampaikan oleh Inggris dalam Komisi PEL tahun 1937 saat orang-orang Israel dan juga Arab yang tinggal di sana terjadi bentrok, kekacauan, ketidakharmonisan. Lalu diutuslah Komisi PEL sejumlah orang yang itu melalui Inggris, karena mandat atas Gaza, atas Palestina kala itu setelah Perang Dunia Pertama adalah di tangan Inggris. Lalu kemudian komisi itu menyampaikan sebuah rancangan, yaitu solusi dua negara, two state solution. Lalu kemudian itu berjalan, tapi hanya 1 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1938, Komisi PEL dengan sendirinya yang menyampaikan bahwa solusi itu tidak bisa dijalankan. Artinya Inggris yang kala itu ingin berniat menjalankan solusi tersebut, dan Inggris pula hanya dalam 1 tahun berikutnya yang menyampaikan bahwa misi itu, solusi itu tidak bisa dijalankan. Namun kemudian setelah dunia berubah, di mana superpower itu berubah di tangan Amerika pasca Perang Dunia Kedua, maka Amerika membranding negaranya sebagai negara yang menjaga demokrasi, sebagai polisi dunia yang memberikan keadilan, keamanan bagi seluruh manusia di dunia. Maka Amerika
benar-benar menggantikan Inggris yang kala itu sebelumnya sebagai superpower. Lalu apakah kemudian Amerika berbeda dengan Inggris? Ternyata faktanya adalah sama. Amerika adalah penjajah. Kalau Inggris dan Prancis sebelum Perang Dunia Kedua mereka menjajah, melakukan penjajahan secara fisik, sebagaimana di negeri kita di Indonesia ini mereka datang membawa tentara mereka melakukan penjajahan secara militer. Maka pasca Perang Dunia Kedua melalui tangan Amerika penjajahan berubah menjadi penjajahan non fisik. Penjajahan berupa hegemoni cengkeraman Amerika, di mana Amerika tidak perlu datang turun membawa tentaranya, tetapi Amerika bisa menguasai suatu negara, menguasai posisi-posisi strategis suatu negara, menguasai sumber daya alam suatu negara, bahkan sumber manusia suatu negara, menempatkan boneka-bonekanya sebagai kepala-kepala negara. Mereka melakukan berbagai kejahatan, manipulasi, melakukan pengontrolan kepada banyak sekali kepala negara. Bahkan ada suatu pernyataan yang jelas dari politisi Amerika yang mengatakan bahwa menurut data kejahatan Amerika itu pernah melakukan penggulingan terhadap lebih dari 70 kepala negara di dunia. Bahkan yang terbaru pada kasus yang menerpa Jeffrey Epstein yang kemudian dikenal dengan Epstein's File, yang hari-hari ini heboh, di mana ada sekitar 6 juta halaman kasus beliau yang disidangkan di Amerika, dan pada 30 Januari 2026 kemarin diungkap ke publik sekitar 3,5 juta lembar file. Itu menunjukkan dan menginformasikan kepada kita bahwa betapa keterlibatan negara-negara besar, para pengusaha-pengusaha besar ya, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika terhadap dunia, mengontrol dunia, melakukan kejahatan di dunia itu sangat luar biasa. Dan ini sebenarnya cukup untuk memberikan gambaran kepada kita, kepada umat Islam, untuk tidak bisa berharap pada Amerika. Jadi kalau penguasa negeri ini masih berharap kepada Amerika, terlebih untuk memberikan solusi terhadap Palestina yang sebenarnya sedang merana, sedang tersakiti, terzalimi, terusir sejak puluhan tahun yang lalu, maka sejatinya itu adalah sebuah bentuk, sebagai sebuah sikap menyanyiakan saudara kita, sebagai sikap pembangkangan terhadap hukum syara, karena syariat kita melarang untuk menolong orang-orang yang zalim. Amerika telah kotor. Trump dengan misi BOP-nya tidak bisa diharapkan, karena pada dasarnya Trump lah yang menciptakan perang terhadap Hamas di Gaza yang baru-baru ini. Dan bahkan hari ini Trump juga yang ingin memberikan solusi untuk semakin menindas masyarakat Gaza, untuk semakin menguasai wilayah kaum muslimin yang mulia di Palestina. Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum muslimin, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min waliyyin wala hum wala tunsarun. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menolong. Janganlah kalian menolong orang-orang yang zalim, hingga kalian kalau melakukan itu maka kalian akan disentuh oleh api neraka, dan kalian tidak akan ditolong. Tidak ada penolong selain Allah setelah itu, dan kalian tidak akan menang. Jadi kalau kita menginginkan kemenangan, menginginkan kebaikan untuk saudara kita kaum muslimin di Gaza, maka kita harus berdiri dengan kaki kita sendiri. Tidak bisa kita mengandalkan kepada musuh yang jelas-jelas memusuhi umat Islam seperti Amerika, termasuk juga Eropa. Maka keterlibatan penguasa
penguasa muslim, termasuk penguasa negeri ini terhadap proyek BOP Trump tersebut, itu bisa dimaknai sebagai bentuk pengkhianatan kepada umat Islam, sebagai pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya, pengkhianatan kepada syariat. Sebab solusi yang Islam tawarkan bukanlah menolong kezaliman orang-orang yang menzalimi, tidak menolong orang-orang kafir yang jelas-jelas memusuhi umat Islam, tapi harusnya adalah menggerakkan tentara, memerangi Israel, memerangi Amerika dan juga Eropa. Harusnya itu yang dilakukan oleh umat Islam. Hari ini saudara kita dari puluhan tahun yang lalu telah meminta pertolongan dari umat Islam untuk menolong mereka. Harusnya sudah menjadi kewajiban kita menolong mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasr. Kalau mereka, saudara-saudara kalian itu minta tolong kepada kalian, kepada saudaranya umat Islam untuk persoalan agama ini, maka wajib atas kalian menolong. Saudara-saudara kita di Gaza, mereka minta pertolongan kepada kita, bukan sekedar ingin menolong mereka dari kesulitan mereka, tetapi yang harus kita dudukkan adalah mereka sedang meminta tolong kepada kita untuk menjaga agama ini. Karena mereka tahu, dan harusnya juga kita tahu, posisi Gaza, posisi Palestina secara umum adalah wilayah yang mulia, wilayah tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi SAW. Bahkan Palestina terdapat Al-Quds yang merupakan kiblat pertama umat Islam, tempat yang mulia. Dalam hadis Nabi SAW, la tushaddu rihalu illa li thalathati masajid. Tidak boleh melakukan rihla yang sifatnya ibadah kecuali di 3 masjid. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan hanya boleh di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, dan juga Masjid Nabi SAW. Dan ini menunjukkan betapa Palestina adalah wilayah yang mulia. Dan ini Allah katakan dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ila akhiril ayat. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wilayah itu, wat-tini waz-zaitun, demi tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun, yakni Palestina. Wilayah yang diberkahi, wilayah yang penuh dengan keberkahan. Ada banyak jejak-jejak para nabi di sana. Bahkan saudara kita di sana hari ini membutuhkan pertolongan kita, maka sudah sebaiknya, sudah sewajibnya bagi kita untuk menolong saudara kita dengan kaki sendiri, bukan dengan mengandalkan minta pertolongan kepada musuh-musuh Islam yang jelas-jelas memusuhi Islam dan kaum muslimin. Maka sekali lagi, agenda BOP yang dirancang oleh Trump, lalu kemudian beberapa negeri kaum muslimin menjadi bagian daripada rancangan tersebut, BOP tersebut, sekali lagi adalah bentuk pengkhianatan kepada umat Islam, kepada saudara kita Muslim di Gaza, dan juga pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena pada dasarnya Allah dan Rasulnya hanya menuntut kita menolong saudara kita, bukan malah membantu musuh-musuh yang menyerang saudara kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam perspektif Kafah pekan ini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.